awalnya aku ragu-ragu juga sih. Aku tuh kan pelatihan bulan Agustus ya. Nah, aku tuh baru buka bulan 10 ini kan. Nah, aku tuh pertamanya, yakin gak sih aku tuh bisa apa tidak? Pasti kita wajar, kita baru buka usaha, kita merasa ragu-ragu kan. Nah, tapi di ragu-ragu itu, aku tuh pengen mendalami dulu. Setelah pelatihan itu, aku tuh mulai workshop lagi. Tapi secara online, jadi biayanya lebih murah. Karena kemarin kan offline kan, agak sekitar 2,5 jutaan kemarin. Terus aku tuh juga melok yang online-nya baik, yang lebih murah. Nah, itu kayak membandingkan kayak itu, nah, antara trik apa sih, teknik dia dengan teknik online tuh kayak mana kayak itu. Nah, terus kita juga bisa ngambil, oh ternyata kayak ini kayak itu. Nah, kayak lebih mematangkan ilmu kita karena kita eh takut juga kan apa yang kita lakuin itu bakalan kayak berdampak buruk sama orang lain. Walaupun niat kita kan baik, tapi kita harus ada bekal kan yang matangnya kayak gimana. Oh, teknik ini kayak ini nih, kayak gini biar tidak salah teknik, biar tidak merugikan orang lain. Jadi kita perbanyak ilmu dulu kan pastinya. Nah, terus ya coba-coba baik karena dapat quote dari Bunda Umi kemarin ya, apa yang kita tunda itu adalah kegagalan. Jadi ya benar sih, semakin lama kita nunda, kita tuh bakalan lupa juga dengan ilmunya gitu. Jadi apa yang kita dapat, jadi apa yang kita tunda itu adalah ya kegagalan. Jadi pertamanya gimana sih bakalan aku tidak. Terus coba-coba buka baca ternyata rasanya lumayan sih. Begoyer bae. Dari aku ya, ini dari sisi aku. Jadi kalau aku sebagai fresh graduate, kita apa yang kita senangi bisa bisa juga jadi duit kan. Kalau kita nak buka yang besar, bisa kita mulai kan dari yang kecil-kecil dulu, yang menunjang, yang bisa menghasilkan, terus yang bisa menunjang karir kita juga. Salah satunya home care, bisa juga usaha-usaha kecil yang lain yang kita senang. Kalau kita senang, kita kan lebih enjoy menjalaninya dan bisa dapat duit kan alhamdulillah kan. Terus mulai ya kecil-kecil apa sih kayak buat CV, buat surat lamaran, bubuyur buat puncak itu kalau lagi ada waktu luang. Terus nge-branding, kalau misalkan ada waktu luang manfaati we. Kalau bagi Bunda Umi sih luang ke sejam mainan sehari untuk usaha kita, entah itu apa baik itu entah buat konten atau buat postingan apa itu sejam dari sehari, tapi harus konsisten. Terus juga quote-nya apa yang kamu tunda adalah kegagalan, pokoknya coba baik dulu. Terus begawe, ya menurut aku dimulai dari yang kecil-kecil dulu tak apa-apa sih, kayak ke bidan dulu atau ke praktek dokter dulu tak apa-apa, karena juga mengasah kemampuan kita dan perbanyak materi juga. Kalau kita nak melakukan sesuatu tapi ada ilmunya dulu dan kita paham, karena itu untuk diri kita juga sih. Kalau kita ditanya kita jadinya tahu, dan kalau uang juga juga kita kita lah tahu, kita lah kompeten, kita lah ngerti dengan apa yang kita lakuin. Terus bisa juga dari jingok dari kita tuh ada patokan, misalkan hampir siapa yang kita pengen cak itu, terus kita buat juga yang cak itu, cuma jangan ngiji Pak Nian sih, karena mereka dia kan juga sudah buat itu kan. Jadi kita kayak nyatanya tuh dikit. Terus juga kita, kalau dari aku lemak, kalau kita ada tempat bertanya yang dia tuh baik, terus galak sharing-sharing kayak itu yang ngerti, jadi kita ada tempat bertanya kalau kita ragu, karena kalau dia